Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, haleluya. Berkat Tuhan boleh mengalir atas setiap kita sore hari ini. Mari persiapkan setiap tubuh jiwa roh kita untuk datang dalam hadirat Tuhan. Kita mau memuji Dia, menyembah Dia, bersukacita bersama. Sebab Tuhan Allah yang besar, Allah yang selalu memberkati kehidupan kita. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala dan kita mau berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat sore hari ini. Terima kasih buat segala anugerah yang sudah Engkau nyatakan atas kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur kami ada itu karena kemurahan Tuhan. Dan sore hari ini kami mau bawa setiap hati jiwa kami Tuhan. Untuk datang menyembah kepadamu. Yang percaya ada kuasa yang besar memulihkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, Dia Allah yang ajaib. Hey! Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Haleluya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Nyatakan bersama-sama, Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib, Yesus ajaib, Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Bersorak-sorai, bersukacita bersama. Haleluya, Engkau Allah yang ajaib Tuhan. Bersama-sama kita katakan haleluya. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu dan
kami ada di masa sukar Tuhan. Tapi kami tetap percaya bahwa setiap detik, setiap waktu Engkau selalu pegang tangan kami. Engkau selalu pegang kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Haleluya. Lah dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini kami melihat kuasa-Mu Tuhan selalu bekerja penuh atas hidup kami. Haleluya. Haleluya. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Lebih sungguh lagi katakan, sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai
karena anugerah-Mu saja Tuhan, Engkau yang memampukan setiap kami. Mungkin jikalau saat ini kami dalam beban berat Tuhan, tapi kami percaya Engkau sanggup memberikan semua yang terbaik Tuhan. Engkau sanggup pulihkan hati kami. Engkau sanggup pulihkan hidup kami Tuhan. Oleh karena kasih-Mu, kami selalu mengucap syukur akan Engkau. Bahwasanya Engkau baik dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami percaya kasih-Mu dan anugerah-Mu Tuhan selalu mempesona hidup kami. Dan kami ini berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kami mau bersyukur. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Dan anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga. Nyatakan syukur-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Dan anugerah-Mu mempesonaku.
Kami memuji Engkau karena Engkau begitu baik bagi kami. Engkau akan mengangkat kami tinggi-tinggi, menjadi mulia. Dan itulah yang menyebabkan kami bersyukur, terus bersyukur, dan senantiasa bersyukur sampai kami melihat kenyataan. Karena firman-Mu selalu ya dan amin adanya. Berfirmanlah dan kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang percaya berkata bersama, amin. Shalom teman-teman. Kita masih melanjutkan PA kita dengan tema pokok sehat, rohani, dan jasmani. Artinya kita mesti menjaga kesehatan rohani utama, baru kesehatan jasmani. Ya, karena kesehatan jasmani banyak bergantung kepada kesehatan rohani. Hari ini temanya adalah apa yang kau makan. Nah, kita sekarang banyak didengungkan makanan sehat, ya. Jadi orang jual makanan sehat, ya mulai diet dan macam-macam diet, ada yang diet begini, diet begitu. Tapi kenyataannya bagaimana? Apakah orang yang diet itu pasti sehat? Belum tentu juga. Kenyataannya menyatakan tidak selalu. Memang lebih baik, tapi tidak selalu. Ya. Jadi apa yang kau makan? Ini satu pertanyaan. Sudah melihat gambar di sini. Makanan yang sehat dengan makanan yang tidak sehat, yang dikatakan junk food. Ya, jadi kita mesti berhati-hati sebab makanan yang diolah itu selalu diberi bumbu yang rasanya enak, tapi belum tentu sehat. Seperti gambar di sebelah kiri, tentu lebih enak. Yang sebelah kanan, apalagi anak-anak, kalau sudah makan yang sebelah kiri, dia sama sekali juga tidak suka akan sayur-sayuran dan buah-buahan. Ini kenyataan. Dan lihat sekarang ini banyak anak-anak masih di SD sudah cuci darah. Karena terus makan yang enak. Jadi yang enak belum tentu sehat. Karena itu apa yang kau makan? Ya, kita melihat ada satu quotes di dalam bahasa Inggris dikatakan, you are what you eat. Kamu ini adalah apa yang kamu makan. Saya terjemahkan, yang umum, makananmu adalah kesehatanmu. Jadi betul-betul, makanan kita ini mesti kita pilih yang betul-betul sehat. Ya. Jadi kenapa Tuhan memberikan warna-warna dalam tumbuh-tumbuhan yang kita makan? Buah, beda-beda ya. Ada yang warna hijau, ada yang merah, ada yang ungu, dan macam-macam warna. Dan semua itu punya spesifikasi khusus. Yang merah umumnya vitaminnya ini, yang hijau umumnya vitaminnya ini, dan Tuhan sudah memberikan gambaran kadang-kadang bentuknya. Misalnya makanan yang berbentuk ginjal, itu baik untuk ginjal. Makanan yang ada modelnya, bentuknya otak, itu baik untuk otak Anda. Jadi Tuhan itu sebagai pencipta sudah menyediakan makanan yang sebetulnya sehat. Asal tidak diolah dengan cara-cara dari manusia yang membuat rasa enak. Jadi banyak orang memilih enak, bukan sehat. Ya, karena itu ada quotes yang baik, you are what you eat. Nah,
sebetulnya apa toh? Kenapa disebut you are what you eat? Karena makanan yang kita makan begitu masuk tubuh kita akan diproses. Pertama prosesnya di mulut. Ya, mulut kita ini ada sesuatu, ya. Jadi Tuhan memberikan hormon-hormon baik di mulut, baik di perut, baik di usus, saudaraku, untuk dicampur, ya, melumatkan, uraikan makanan itu lalu diserap oleh usus halus. Dan walaupun setelah diserap ada ampas yang dibuang melalui usus besar. Jadi ada usus halus, ada usus besar. Jadi Tuhan itu komplit. Untuk apa? Menyerap dari makanan yang kita terima. Luar biasa. Karena dia pencipta. Dia ngerti bagaimana membuat orang sehat. Kalau kita bandingkan orang-orang zaman dahulu itu banyak yang sehat karena itu umurnya agak panjang. Sekarang ini anak-anak muda karena makanannya junk food banyak penyakit. Ya. Nah, makanan jasmani itu begitu masuk ke tubuh kita, maka organ tubuh mulai mengelola. Ya, di mulut kita ada amilase. Jadi menurut aturan Anda mesti mengunyah dengan baik. Ya, kebanyakan kita malas mengunyah. Apalagi kalau enak dan jumlahnya banyak. Kita cepat-cepat sup. Ya, padahal itu saya baca, walaupun Anda makan bubur sekalipun, itu perlu juga dikunyah. Aneh ya. Itu kan gampang ditelan. Kenapa mesti dikunyah? Karena di situ ada hormon, ya, yang harus dicampur dengan makanan itu. Lalu masuk ke perut. Dan perut kita itu kita tahu, pH-nya, wow, asam sekali untuk menghancurkan, ya, misalnya daging yang begitu keras, bisa lembut, bisa hancur, ya. Oleh karena itu kita mesti mengerti, makanan dalam tubuh kita setelah masuk ke mulut lalu ke perut itu untuk diserap akhirnya oleh usus untuk bisa membentuk darah. Nah, kalau asupannya itu kualitasnya rendah, maka darah yang dihasilkan juga akan buruk. Karena itu kalau saudara tes, orang kalau sakit, dokter pasti tes darah pertama. Dari situ ketahuan, oh ini kolesterolnya tinggi, ini ya garamnya terlalu tinggi, ini natriumnya terlalu rendah, dan sebagainya. Setelah check up kita tahu bagaimana kesehatan tubuh kita. Dari mana? Darah. Nah, di dalam kesejajaran, karena ada jasmani, ada rohani. Bahkan Allah mengatakan yang rohani justru menentukan yang jasmani. Misalnya Tuhan kata, kenapa terjadi peperangan di bawah, di bumi? Sebelum terjadi peperangan di bumi, itu sudah terjadi peperangan dulu di alam roh. Jadi kalau begitu rohani ini harus utama. Dan sekarang ini banyak orang hanya mementingkan yang jasmani. Pokoknya
makanannya mesti sehat, menurut aturan yang ketat, kadang-kadang sampai sakit, ya, karena ada orang-orang yang mengikuti dokter, ya, sampai dokternya dipecat. Itu terjadi bukan di Indonesia. Kenapa? Karena dia membuat aturan pada pasiennya sampai pasiennya bukan sehat, tapi mati. Sebab tujuan atau yang dikejar pertama itu kesehatan jasmani. Saya tuliskan demikian juga dengan santapan rohani, firman bagi jiwa. Kalau makanan jasmani bagi perut, lalu perut mengelola untuk menjadi darah, ya. Tapi makanan rohani yaitu firman Tuhan itu untuk jiwa kita dan itu menentukan kualitas jiwa kita. Kita tahu makanan rohani yang bisa menimbulkan iman yaitu waktu kita mendengar firman. Roma 10 ayat 17 ayat yang sangat tidak asing, ya, iman datang dari pendengaran dan pendengaran akan firman. Tapi kata Roma 10 ayat 17, firman itu bukan logos tapi rema. Apa itu bedanya? Logos itu adalah firman yang untuk umum. Artinya perkataan Tuhan yang berintelek, yang bagus, tapi belum tentu itu mengena kita. Nah kalau firman itu rema, itu akan khusus untuk kita. Sama seperti air. Kita tahu ada air-air mineral yang baik di gunung-gunung. Nah itu semacam logos. Tapi air yang sudah dikemas dan ditaruh di meja saya, itu rema. Karena air itu nanti saya akan minum. Nah waktu kita mendengar firman Tuhan, seringkali firman itu sudah terima secara umum. Bukan secara khusus untuk Anda. Inilah sebabnya rohani saudara, jiwamu tidak bisa bertumbuh baik. Karena itu mari kita dengarkan apa yang dikatakan Tuhan dalam Matius 15 ayat 10b dan 11 yang berbunyi, dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Ya, dengar dan camkanlah. Terjemahan yang baru dari Alkitab kita lebih bagus. Ada kata-kata camkanlah itu pahamilah. Banyak orang dengar tapi nggak paham. Nah ini masalahnya. Kita mesti dengar firman Tuhan sampai kita paham. Ya, kalau paham itu melalui proses tentunya. Proses otak, proses pengertian kita, daya tangkap kita, dengar dan pahamilah. Bukan yang masuk dalam mulut yang menajiskan. Tapi yang keluar dari mulut, yaitu perkataan, itulah yang menajiskan. Nah ini satu ungkapan yang dapat saudara baca juga 2 kali Tuhan berkata sama. Markus 7 ayat 14-15 sama. Jadi kalau Tuhan katakan yang sama, berarti hati-hati. Ini namanya revolusi ajaran Tuhan Yesus.
Dan Tuhan konfrontasi ini dengan orang-orang yang mendengar para ahli Taurat. Ya, yang mahir hukum-hukum secara jasmani. Tuhan memberikan hukum yang mengandung nilai yang rohani. Nah, dalam peraturan Taurat, apa yang masuk mulut itu dapat menajiskan orang. Jadi mereka nanti sudah baca dalam Imamat 11, di situ ada daftar daging-daging yang najis yang tidak boleh dimakan oleh orang Yahudi yang memegang hukum Taurat. Misalnya daging kelinci itu haram, udang haram, ya, kepiting haram, ya, dan banyak orang makan, enak loh, ya. Ada ikan yang juga haram, ada yang halal. Anjing, wah haram. Kenapa? Ada syarat ini. Yang halal itu binatang yang memama biak. Dan kukunya harus terbelah. Contohnya, seperti babi, kukunya itu kalau sudah beli babi, yang kaki itu kan enak, tite ya, mie tite. Itu kukunya terbelah jelas, tapi tidak memamah biak. Tapi kalau sapi, kukunya terbelah dan memamah biak. Ini penting. Nanti kita akan bicarakan nih, memamah biak itu artinya dikunyah, ditelan, lalu dikeluarkan lagi ke mulut. Lalu dikunyah lagi, lalu dimasukkan lagi. Dan itu bisa untuk binatang semacam sapi, domba, kambing. Kenapa? Karena perut dari binatang itu ada 4 kompartemen. 4. Karena itu kalau saudara beli babat, itu bentuknya beda-beda. Ada yang seperti bulu, ya, ada yang kotak-kotak, ya, jadi berbeda. Nah, lalu setelah dikeluarkan masuk, keluar masuk, lalu dimasukkan ke perut yang terakhir. Jadi binatang itu memang digambarkan bagaimana kita ini harus makan, yaitu firman Tuhan, caranya. Berkuku belah artinya itu kakinya, pendiriannya harus berdasarkan 2 hal penting, yaitu perjanjian lama dan perjanjian baru. Ya, jadi kalau saudara menjadi orang percaya, jangan saudara hanya baca perjanjian baru. Karena perjanjian lama itu adalah perjanjian baru yang tertutup. Perjanjian baru adalah perjanjian lama yang dibukakan secara rohani. Perjanjian lama itu kebanyakan berupa tipikal, ya, alegori. Tapi perjanjian baru itu fakta. Nah, jadi berkuku belah itu berarti kita harus juga punya pendirian seluruh Alkitab. Harus menjadi makanan kita. Ya. Selain hewan yang demikian, Tuhan memberikan yang paling banyak itu ikan, betul nggak? Nah, mereka dilarang
makan ikan yang tidak bersisik dan tidak bersirip. Contoh ya, yang disukai oleh orang Jepang, itu apa sih? Belut, mahal ya. Karena itu orang Indonesia ngambil belut, diekspor ke Jepang. Karena makanan Jepang itu belut itu mahal. Pada belut itu tidak bersisik dan tidak bersirip. Jadi itu najis. Banyak orang yang hanya pikir anjing najis. Tapi banyak lagi yang lain-lain ini najis. Ya, jadi najisnya orang jelas Tuhan memberitahu bukan karena makanan jasmania, tetapi masuknya perkataan ke dalam hati kita. Perkataan yang najis. Karena itu Efesus 4 ayat 29 berkata, Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. ya Tuhan perintahkan anak Tuhan yang betul, jangan kita kadang-kadang ya bercanda, guyon-guyon, lalu omongan kita kotor-kotor. Ayat ini berkata jangan ada perkataan kotor. Tapi perkataan yang baik untuk membangun. Supaya mereka mendengarnya itu beroleh anugerah. Beroleh kasih karunia. Saudaraku, karena itu betapa pentingnya perkataan kita. Jaga mulut kita. Selain jaga mulut, kita jaga telinga. Jangan kita gampang mendengar kata-kata orang yang gak baik. Begitu mendengar, secara menjauh. Istimewa sekarang ini ya, di televisi, di gadget saudara. Kadang-kadang ada orang yang suka dengarkan orang, aduh ini kan belakang ini kalau rapat DPR ada yang wah nada tinggi, tapi didengarkan terus. Saya kalau satu ruangan gitu ya, ada orang pasang begitu, saya ngapain didengar kata-kata yang wah penuh dengan emosi amarah. Itu akan mempengaruhi apa? Kesehatan kita. Anda mungkin tidak sadar. Ya, karena itu saya beri gambar ini. Ya, ada orang yang mengeluarkan kata-kata semacam junk food itu. Ini gambarnya, saudara lihat itu. Telinga saudara masih saya kasih palang, jangan didengar. Karena itu hati-hati, sudah nonton TV, nonton gadget. Kalau ada kata-kata yang nyeleneh, yang gak baik, coba skip, ganti kata-kata yang membangun. Ya, karena kebanyakan kita sekarang di gadget kita itu hoax, omong kosong. Ya, Yeremia 6 ayat 10 berkata, Kepada siapakah aku harus berbicara dan bersaksi, supaya mereka mau memperhatikan? Sungguh telinga mereka tidak bersunat, mereka tidak dapat mendengar. Sungguh firman Tuhan menjadi cemoohan bagi mereka, mereka tidak menyukainya. ya, kalau mereka dengar enggak secara fisik? Dengar, tapi Tuhan berkata, sungguh telinga mereka tidak bersunat, mereka tidak dapat mendengar. Dengar, tapi tidak dapat mendengar secara rohani. Ya,
Kenapa? Karena telinganya tidak bersunat. Karena itu mendengar berita-berita yang mencemaskan, menakutkan, pasti berpengaruh buruk terhadap kesehatan jiwamu dan akhirnya tubuhmu. Jadi banyak orang menjaga ketat. Ya, diet ini, diet itu, makanannya perfect. Ya, betul-betul wah ditakar dan sebagainya. Tapi dia dengar kata-kata yang buruk. Nah, ini akan mempengaruhi kesehatan. Dia pikir sudah mengikuti aturan dokter dan ya diet yang baik pasti sehat. Padahal belum tentu juga. Dan untuk mendengar firman Tuhan, telinga kita harus disunat. Apa itu artinya? Kisah Rasul 7 ayat 51. Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga. Kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Tidak bersunat karena menentang Roh Kudus, Spirit. Apa itu artinya? Saya tuliskan ini. Telinga itu tidak disunat saat mendengar firman yang menusuk hati. Istimewa yang teguran-teguran. Misalnya bertobatlah kamu. Kamu jangan selingkuh. Gitu. Waduh. Saya kadang-kadang kalau khotbah begitu. Ya, ini kesaksian dari jemaat kita yang istrinya, suami saya senggol saya, Pak. Omongannya Pak Bekti ini. Kata-kata kotor dia makikan. Jadi waktu dia dengar firman Tuhan, dia sikut istrinya. Apa itu? Kok seolah-olah jangan nyinggung privasi saya. Ya. Nah, apa artinya, kata-kata ini harus sampai membuat telinga kita, hati kita disunat. Seperti yang terjadi waktu orang-orang di Yerusalem mendengar khotbah Petrus pada hari Pentakosta. Kisah Rasul 2 ayat 37. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Ya, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Ya, dalam terjemahan King James dikatakan, they were pricked in the heart. Kalau modern King James lebih jelas lagi, they were stabbed in the heart. Stab itu tikaman pisau, jas. Hatinya ditikam. Nah, apakah kita pernah ngalami begitu? Kita dengar firman Tuhan, hati kita ditusuk, jas. Nah, seringkali kalau ditusuk, rasa apa? Sakit. Kalau sakitnya berat, saudara apa? Nangis. Ya, saudaraku, sunat hati itu menunjukkan orang yang merespon waktu dengar perkataan Tuhan dan dia berkata, what shall I do? Apa yang aku harus lakukan? Seperti orang-orang ini, 3.000 orang waktu dengar firman Tuhan, mereka berkata, apa yang harus kami lakukan? Lalu Petrus menjawab, bertobat, dibaptis. Nah, jadi mereka siap melakukan dibaptis pada hari itu. Sekarang ini orang di gereja kadang-kadang baik memang diadakan untuk katekisasi 3 bulan. Tapi nggak pernah bertobat.
Kenapa? Karena nggak pernah dengar perkataan Tuhan yang menusuk. Karena itu Oral Roberts, seorang hamba Tuhan yang cukup terkenal di Amerika, membuat Universitas Oral Roberts. Dia berkata, dulu aku lihat papa saya waktu baca Alkitab. Di tengah-tengah baca Alkitab, papaku nangis. Kadang-kadang aku melihat papaku berdiri di meja dan dia kata haleluya, haleluya dengan jingkrak-jingkrak. Dia kaget. Ngapain papa ini? Nah itulah, kalau sudah dengar firman Tuhan, sampai bisa hatimu itu bersukacita. Hatimu itu nangis. Karena engkau melakukan yang salah. Atau sudah teringat dengan istri, suami yang belum bertobat. Dan waktu Tuhan bicara keras, engkau nangis dan engkau berkata, Tuhan tolong suamiku, istriku. Itu namanya merespons firman. Itulah disebut sunat hati, sunat telinga. Karena itu apa yang wajib kita lakukan sekarang? Ya, makan firman kebenarannya. Ya, karena you are what you eat. Kamu itu ya seperti apa yang kamu makan. Jiwamu itu nanti baik apa tidak tergantung dari makanan rohani yang kamu dengar. Apa yang kamu dengar? Berita-berita hoax, berita-berita yang gak baik, ya, berita yang menakutkan, ya jiwamu nanti goncang. Tapi coba kita belajar, adakan waktu untuk menekuni, membaca, dan meresapkan sampai masuk, sampai terjadi sunat hati, sunat telinga. Nah ini saya tuliskan, makanlah firman kebenaran. Ya, untuk ini mari kita baca lebih dulu Yeremia 15 ayat 16. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan, Allah semesta alam. Ya, saudaraku kalau sudah baca ayat ini, saya tuliskan yang di bawahnya, ucapan ini dikatakan Yeremia saat ia menanggung celaan justru. Karena, kenapa? Karena panjang sabar Tuhan yang belum menghakimi. Dan itu dituliskan dalam ayat di atasnya. Karena itu catat dan baca ulang. Yeremia 15 ayat 11 dulu. Saya katakan begini karena kalau saya terangkan nanti habis waktunya. Tapi sudah catat, sudah baca ulang Yeremia 15 ayat 11, kondisi Yeremia saat itu. Dia merasa Tuhan, kenapa Tuhan ini nggak mau cepat ya? Menghakimi begitu loh. Ya, semacam kita melihat sekarang orang baik malah masuk penjara. Orang nggak baik korupsi, kok enak. Kita itu, Tuhan kapan toh? Tuhan itu cepat menghakimi. Ini jadi beban bagi Yeremia. Dan dia tahu itu terjadi oleh karena panjang sabarnya Tuhan. Ini penting ya. Jadi jangan saya pikir, oh enggak apa-apa kalau begitu. Buktinya orang yang korupsi enak, masuk penjara sebentar keluar lagi.
Bahkan di penjara bisa jalan-jalan. Lalu kita mau niru. Ingat, Yeremia tahu pasti ada penghakiman. Tapi karena Tuhan itu panjang sabar, masih belum mematikan orang itu. Karena dia ingin tiap orang berdosa itu bisa nanti berubah. Itu panjang sabar Tuhan. Nah, setelah dia dalam kondisi seperti itu, lalu dia berkata, apabila aku bertemu dengan perkataanmu, maka aku menikmatinya. Dari Modern King James dikatakan, your words were found and I ate them. Aku makan firman-Mu itu. Nah, kalau dia sudah makan, firman-Mu itu menjadi kegirangan dan menjadi kesukaan. Kenapa? Alasannya ini. Sebab nama-Mu telah diserukan atasku. Ya Tuhan, Allah semesta alam. Allah semesta alam. Ini dipakai kata salah satu ungkapan ini paling banyak ditulis dalam kitab Yeremia. Allah semesta alam. Ya, apa itu? Allah dari pasukan sorga. Jadi nanti dia pasti akan memerangi manusia yang berdosa. Karena itu disebut Allah semesta alam. Ya, the God of hosts. Hosts itu pasukan malaikat. Ya. Jadi Allah pasti akan melakukan penghakiman. Ini kita mesti yakin. Ini yang membuat kita bisa juga ikut sabar dalam ketidakadilan. Ya, jadi jangan saya pikir kenapa Tuhan itu kok tidak mau cepat gitu. Ya karena Tuhan itu sabar menunggu orang berubah. Buktinya saya melihat dalam praktek pengalaman saya. Hamba-hamba Tuhan yang dulunya konfrontasi dengan saya, kata-kata yang jelek, saya tidak membalas. Akhirnya bisa berubah, jadi baik sekarang. Loh kok bisa? Ya itulah, karena kesabaran Tuhan. Ya, nah apa itu? Makan, ayat itu kata, your words were found and I ate them. Itu artinya apa itu? Makan sampai kita mesti tahu ya siapa kita. Ya, jadi dikatakan sebab namamu telah diserukan atasku. Jadi saudara ini kalau makan firman Tuhan mesti sampai apa kata Tuhan tentang engkau. Tangkap ya. Jadi jangan cuma kita melakukan petisi terus, komplain terus. Tapi apa kata Tuhan tentang engkau? Nah, dia ada dua arah gitu ya. Kalau bersekutu dengan Tuhan itu, Tuhan ngomong apa tentang kamu ini? Supaya kami ini bisa tahan. Ya. Jadi saya teruskan saat makan firman, itu saat merenungkan firman yang menghidupkan spirit kita, roh kita. Kenapa? Karena firman Tuhan itu spirit, roh. Dan spirit ini memberi harapan. Alasannya, sebab namamu telah diserukan atasku. Oh, ya Tuhan semesta alam. Allah yang empunya pasukan, itu ternyata membuat Yeremia
Ini loh Yeremia, posisimu ini. Ya, aku memberikan kamu satu predikat. Predikatnya apa? Nabi Tuhan. Wow. Jadi Yeremia sekarang tahu dengan dia berdialog, merenungkan. Dia tahu dirinya siapa. Saya ini Nabi Tuhan. Bukan Nabi palsu. Nabinya Tuhan. Suatu posisi yang sangat tinggi. Yang nanti akan berlanjut dalam kekekalan. Halo. Bagaimana saudara waktu membaca Alkitab? Adakah Tuhan itu memberi konfirmasi tentang siapa engkau? Sehingga engkau ini tidak terpuruk terus. Aku orang berdosa, aku tidak punya harapan. Tidak begitu. Ya, tapi Tuhan itu firman-Nya itu membuat engkau punya satu peneguhan, konfirmasi tentang kedudukanmu. Nah, kalau kamu punya konfirmasi dari Tuhan, siapa engkau? Engkau tidak takut. Sebab salah satu penyakit itu dari rasa takut. Takut ini, takut itu. Nanti kita bisa gampang sakit-sakitan. Tapi kalau tahu siapa kita, wah, asuransi Tuhan ngomong begini, siapa saya? Yuk ini saya harapkan saudara kalau baca Alkitab, renungkan sampai Tuhan itu mengkonfirmasi siapa engkau. Coba, apa yang Tuhan katakan? Sejak dari awal, Tuhan confirm lebih dulu. Yeremia, aku panggil engkau masih muda saat itu. Dia takut, Tuhan aku masih muda, jangan takut. Kamu ini aku posisikan sebagai Nabi Tuhan. Yeremia 1, 4 dan 5. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Allah kita itu Allah Maha Tahu. Jadi waktu seorang anak Tuhan dikandung awal oleh ibunya dari sperma ayahnya. Dan kalau ayah dan ibu ini cinta Tuhan, maka Tuhan kasih spirit pada anak itu yang Tuhan sudah tahu. Anak ini akan nanti begini. Karena itu sebelum aku membentuk engkau dalam rahim, membentuk ya. Jadi ada waktu di mana Tuhan itu melakukan satu hal seperti merajut. Makanya dalam Mazmur 139, Daud berkata, aku dirajut. Tapi dimulai dengan satu titik, spirit. Nah waktu spirit ini masuk, ya diberikan Tuhan sudah ngerti orang ini nanti akan begini. Makanya Tuhan kata, aku telah mengenal engkau sebelum kau keluar dari kandungan. Aku telah menguduskan engkau. Dan yang lebih spesifik, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Wow. Luar biasa. Kalau kita mendapat peneguhan semacam ini dari firman Tuhan tentang diri kita itu nanti bisa mantap. Tidak goncang. Saya harap saudara bisa ngalami itu. Nah, mungkin saudara berkata, ya kalau Yeremia kan nabi. Nah kalau saya apa?
Kan bukan apa-apa. Saya orang ya enggak intelek. Saya juga ya kurang pandai. Apa saya? Nah, ini sekarang saya kasih tahu. Kalau saudara betul-betul merenungkan firman, pasti nanti seperti yang saya katakan ini. Ini saya mau tekankan. Karena kalau ini ada dalam dirimu, engkau mempunyai kekuatan yang membuat engkau bisa bergembira. Walaupun di dunia ini tidak mudah. Kadang-kadang diperlakukan tidak baik. Tapi tahu posisimu yang akan datang. Saya harapkan materi ini sementara saya khotbah ini Tuhan buka. Saya kemarin berdoa terus, Tuhan, aku sukar ini kali. Saya mau nerangkan apa ini? Ya, 2 hari saya bergumul, mau nerangkan apa? Tapi waktu di sini ini makin jelas Tuhan kasih tahu. Ya. Nah, yang penting sekarang, bagaimana kamu perlakukan firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan itu Allah. Pada mulanya adalah Allah. Ya, adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah dan firman itu Allah. Sekarang dengar apa yang ini Yesus. Kalau dulu ada orang dipanggil jadi nabi, ini, itu, waduh kok hebat-hebat ya. Saya apa? Nah ini dengarkan. Yohanes 10 ayat 34, 35. Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah? Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan, disebut Allah, sedangkan kitab suci tidak dapat dibatalkan. Nah, saudara percaya nggak omongan Tuhan Yesus ini? Ya, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman, you are gods. Kamu itu Allah. Hah? Mosok toh? Kan kita begitu ya. Tapi ada syaratnya, jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan, baru disebut Allah. Dan Tuhan jamin, kitab suci tidak dapat dibatalkan. Artinya pasti terjadi. Sudah enggak mungkin batal. Ayat ini dipetik dari Mazmur 82. Ayat yang ke-8. Saya bacakan ya dalam edisi baru Alkitab. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah ilah-ilah dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Wow. Tapi ada syaratnya, kepada siapa firman itu disampaikan. Nah, kata disampaikan itu ginomai. To cause, to be, generate, to cause, to be, ya, to become, come into being, be finished. Jadi artinya begini, kalau firman itu sudah engkau terima sebagai benih, dia itu akan generate. Generate itu menghasilkan. Misalnya generator. Generator itu benda mati ya, diputer, keluar listrik. Nah itu namanya generate ya. Jadi kalau engkau terima firman, firman ini akan berkembang, menghasilkan. Nah, saya tuliskan, harapan
bagi yang menerima firman yang menghasilkan posisi. Posisi apa? Allah. Tapi Allah kecil loh ya. Jadi jangan nanti, wah seperti Allah pencipta. Saudara bukan Allah pencipta. Ya, bukan maha kuasa, tapi kita berkuasa. Kita akan kudus. Kita akan penuh dengan kasih. Kita nanti bisa hidup kekal. Nggak mati, nggak sakit. Itu Allah. Tapi syaratnya harus menguduskan jiwamu. Jadi hati kita ini perlu bersih sebelum firman Tuhan ini masuk. Dia akan berkembang kalau hatimu ini jangan neko-neko yang gak baik. Coba bacakan 1 Yohanes 3 ayat 2 dan 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Ya, kalau kita berkata saya anak siapa? Anak Allah. Orang berkata masa? Ya, sekarang belum nyata. Tapi nanti kalau Kristus menyatakan diri, kita akan diubah menjadi sama seperti Dia. Ini ayat yang kedua. Tapi ayat yang ketiga berkata, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Nah ini tugas kita. Menyucikan diri, perhatikan ya kata aktif, bukan disucikan. Menyucikan diri, apa itu menyucikan? Memisahkan. Jadi saudara mesti suka memisahkan dari yang gak baik. Tontonan TV, anak-anak Tuhan seringkali nonton TV, kadang-kadang porno, setengah porno mungkin, yang seronok-seronok, pakaian-pakaian yang enggak baik, itu ditonton terus. Jangan. Saudara mesti menyucikan diri. Dengan apa? 1 Petrus 1 ayat 22. Karena kamu telah menyucikan jiwamu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Nah, ini faktanya. Kalau kamu betul menyucikan jiwamu, karena yang jadi masalah itu diri kita, itu jiwa kita. Taat pada kebenaran. Jadi jangan benci, jangan berseteru dengan orang, engkau bohong, gak boleh. Tapi engkau mengamalkan kasih persaudaraan. Jadi penting saudara itu harus betul-betul ya korban, pisahkan dari pikiran yang gak betul, coba kasih. Dan hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Nah, kalau saudara mau begitu, saudara itu Tuhan lalu memberikan saudara harapan yang kuat. Harapan sama nanti seperti Yesus yang mulia. Yang menjadi kegirangan dan kesukaan hati. Jadi walaupun kita hidup di tengah masalah, hati kita ini bisa senang. Tidak apa-apa. Hari-hari ini ada berita dunia yang hebat. Seorang Kristen yang betul-betul cinta kebenaran. Waktu dia mengadakan acara besar di Amerika, dia lagi ngomong ya tentang kebenaran karena dia tidak setuju dengan hal-hal yang kotor dan sebagainya. Dia menjadi orang yang berani bicara tentang kebenaran.
Dia lagi ngomong pakai mic gitu, tembakan datang, duar, mati. Ya beberapa hari lalu. Karena itu kita doakan untuk hamba-hamba Tuhan. Sekarang iblis ini ngamuk. Waktunya tinggal sedikit. Karena itu macam-macam hal. Supaya membuat kita takut. Tapi jangan takut ya. Tuhan kehidupan. Dan kalau sudah tahu posisimu, engkau tetap akan berkata, aku bersukacita di tengah kesulitan. Ya, di tengah dunia yang gak benar ini. Dan kalau sudah bisa begitu, kesehatanmu engkau jaga. Jadi sehat itu bukan cuma jasmani, makanan, waduh ditimbang apa, wah gak boleh ini, gak boleh itu. Saya makan apa saja. Ya, tapi yang penting hati kita gimana? Nanti Tuhan jamin kegirangan hatimu. 2 minggu lalu saya katakan itu memberikan dalam hormon kita yang baik, ya, hormon dopamin, serotonin dan sebagainya, hormon-hormon yang memberikan kita bisa kalem, sehat, rohani dan jasmani. Haleluya. Kita tahu Tuhan sebentar akan datang. Mari kita menyanyikan pujian kita. Oh glory, glory. Sebentar lagi. Enggak lama. Dia akan datang. Dan kita akan bersukacita. Memuji Tuhan. Memuliakan Tuhan. Coba ingatan ini membuat saudara nanti bisa kuat. Ya. Haleluya. Oh glory, glory, sebentar lagi kelak beserta Yesus selamanya. Dosa lalulah, susah hilanglah, hidup sampai selamanya. Oh glory, oh glory, glory, sebentar lagi kelak beserta Yesus selamanya. Dosa lalulah, susah hilanglah, hidup sampai selamanya. Mari kita mau berdiri. Oh glory, glory, sebentar lagi kelak beserta Yesus selamanya. Oh dosa lalulah, susah hilanglah, hidup sampai selamanya. Hidup sampai selamanya. Kenapa bisa? You are God's. Kamu ini ilah, Allah. Aku mau ciptakan kamu. Aku mau membuat kamu menghasilkan melalui firman-Ku. Generate, ginomai. Dengan firman yang kau terima betul-betul, engkau nanti aku ubah. Aku ubah sehingga engkau jadi sama seperti aku, Yesus. Wow. Ini harus menjadi kesukaan kita. Dan kita berkata glory. Walaupun aku dalam dunia banyak problem,
Tapi aku punya harapan yang kuat. Itu memberi aku kesehatan. Oh, glory, glory. Sebentar lagi kelak serta Yesus selamanya. Dosa lalulah, susah hilanglah, hidup sampai selamanya. Oh, glory, glory, sebentar lagi kelak serta Yesus selamanya. Dosa lalulah, susah hilanglah, hidup sampai selamanya. Dosa lalulah, dosa lalulah, susah hilanglah, hidup sampai selamanya. Dosa lalulah, oh dosa lalulah, susah hilanglah, hidup sampai selamanya. Dosa lalulah, oh dosa lalulah, susah hilanglah, hidup sampai selamanya. Di surga damai sentosa, tiada air mata, kelak di sana siapa setia terima mahkota di seberang sana selamanya. Di surga, di surga mulia, damai sentosa. Yes Tuhan, tiada air mata, kelak di sana siapa setia terima mahkota. Amin, amin. Di seberang sana
namamu. Amin, amin. Kami punya harapan yang kuat yang membuat kami tetap bersuka cita di tengah masalah di dunia ini. Sekali lagi serukan di surga mulia. Amin. Damai sentosa tiada air mata telah di sana. Siapa setia terima mahkota di seberang sana selamanya. Siapa setia? Siapa setia terima mahkota di seberang sana selamanya. Siapa setia terima mahkota? Siapa setia terima mahkota di seberang sana selamanya. Selamanya. Kami angkat hati kami. Glory, glory. Haleluya. Hati kami bersorak, hati kami bersorak, hati kami bersorak Tuhan. Hati kami naik tinggi. Glory, glory. Oh glory. Kami sangat bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau. Kami bersyukur ya Bapa kami di sorga. Kami bersyukur ya Yesus penebus kami yang sudah membayar kami dengan harga yang mahal. Bahkan dengan roh-Mu kami diubah dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dan satu kali kami akan memandang wajah-Mu muka dengan muka. Tidak lagi Tuhan ada celah, tapi kami akan memandang Engkau seperti apa adanya. Penuh kemuliaan, penuh dengan kehebatan, penuh dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, teguhkan anak-anak-Mu.
dalam dunia yang semakin jahat ini, Engkau pastikan bahwa Engkau sudah menjanjikan kami akan dilindungi oleh Tuhan. Engkau akan mengembangkan kepas-sayap-Mu ya Tuhan. Lindungi anak-anak-Mu. Kami berdoa bagi pemerintahan kami. Di tengah-tengah pemerintahan dunia yang banyak kacau, Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa Bapak Presiden khususnya, berikan roh hikmat, akal budi, roh takut akan Tuhan, dan juga Wakil Presiden, para menteri Tuhan, Kau cengkeram mereka dengan hikmat Tuhan, dengan kuasa-Mu. Kami berdoa untuk para gubernur di seluruh Indonesia, wali kota Tuhan, bupati sampai RT RW, khususnya kami berdoa untuk kota kami, ya, di mana kami ditempatkan di kota Semarang ini. Kami doakan untuk wali kota kami dalam nama Yesus, berikan keberanian, berikan kejujuran, berikan Tuhan sukacita dalam melayani Tuhan publik. Terima kasih memberkati semua anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu. Teguhkan hati mereka Tuhan, supaya mereka menatap hari depan yang penuh bahagia. Haleluya. Terima kasih. Dan sebentar kalau kami mau Tuhan berpisah, Tuhan, biar anak-anak-Mu menadakan tangan, dan saudaraku, terimalah berkat, anugerah sejahtera, rahmat daripada Allah Bapa kita, kasih sayang daripada putranya Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajahnya, dan memberi engkau kasih karunia, menghadapkan wajahnya padamu, dan memberikan engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai Maranatha. Biar kita semua yang percaya berkata bersama, amin. Tuhan memberkati. Amin. Isilah hidup kita dengan menyenangkan hati Tuhan. Sungguh anugerah Tuhan kalau kita masih boleh hidup. Menjadi bijaksana adalah awal dari takut akan Tuhan. Gunakan waktu. Mari kita takut akan Tuhan. Bergabunglah dengan Pendeta Timotius Subekti dalam program Suara Alfa Omega. Hanya di Live Channel. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande, atau dengan scan QR Code berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu mendapatkan informasi seputar kegiatan gereja, renungan harian, dan lain-lain melalui WhatsApp gereja, Anda dapat mendaftar dengan cara ketik BC spasi on dan mengirimkan ke WA gereja dengan nomor 0815 7802 2000.